Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa. Gak di gereja manapun, gak di ibadah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shalom yang pertama selalu dijawab setengah suara. Tampaknya itu sudah menjadi budaya Bapak Ibu ya. Saya ulang sekali lagi ya Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Nah itulah yang selalu terjadi di setiap gereja, luar biasa. Ya, hari ini saya diberikan kesempatan sama Pastor Petrus untuk menggantikan beliau menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Karena Pastor Petrus sedang pergi ke Semarang bersama tim dari LGF. Oke, saya rasa tidak pernah ada suatu kebetulan ketika kita datang ke gereja, kita ikut pujian penyembahan, kita mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin Tuhan punya rencana dan Tuhan punya maksud buat setiap kita. Setuju Bapak Ibu? Tidak pernah ada kebetulan ketika kita mendengar sebuah firman Tuhan atau seseorang berkhotbah atau apapun itu, saya yakin Tuhan mau bicara. Tinggal masalahnya apakah kita siap untuk menerimanya atau tidak. Dan hari ini temanya agak ngeri-ngeri sedap ya Bapak Ibu ya. Saya kebetulan kenal Pastor Petrus dari youth. Dari saya umur 14 gitu ya, dari masih SMA Bapak Ibu. Sampai sekarang anak saya bahkan sudah lulus SMA. Jadi ketika Pastor Petrus bilang, sebentar ya Rin, Kopet cari dulu temanya yang buat kamu tuh apa. Saya biasa manggilnya Kopet, bukan Pastor Petrus, singkat. Sebenarnya sih Kopetrus ya, cuman biar gampang Kopet. Itu udah kebiasaan sampai sekarang. Dan saya bilang oke kok, tahu-tahu dia WA saya. Rin, tema yang buat kamu adalah cinta akan proses dan penderitaan darinya. Saya bilang gini, wow, sebentar ya Kopet, saya mau ngaca dulu. Saya bilang, mukanya cocok gak, udah cukup menderita atau belum muka saya? Saya bilang gitu. Terus dia jawabnya gini, aduh, dia jawabnya begitu ya. Kan gembala Bapak Ibu kan cukup kuning ya, sanguin, intim, jadinya suka bercanda ya Bapak Ibu. Jadi itu bercanda saja Bapak Ibu. Tapi tema ini merupakan sebuah tema yang luar biasa sih, kok Bapak Ibu mau datang sih dengan tema kayak begini? Harusnya enggak usah datang hari ini gitu ya. Temanya berat, ngapain proses dan penderitaan itu tidak menarik. Kalau misalnya temanya adalah rahasia hidup berkelimpahan, tuh kudu datang kayaknya ya. Rahasia keluarga bahagia selamanya, tuh perlu datang, kelihatannya begitu. Tapi ini cinta akan proses dan penderitaan darinya, aduh luar biasa. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau mau ngomong jujur, kita mau hidup tuh baik-baik aja, fine-fine aja, all is well, atau kita seneng ketika ada penderitaan dan ada masalah? Pilih mana Bapak Ibu? Hah? Yang lebih seneng all is well, angkat tangan. Jujur, berani gak angkat tangan, saya gak jamin apa-apa loh ntar pulang dari sini, ngancem gitu ya. Yang maunya semua baik-baik aja please. Ya dong. Kita kalau bikin usaha, masuk kerja, mau bikin planning pesta, apapun kita pasti Tuhan berkati, ya kan? Tuhan berikan kelancaran, Tuhan tolong, Tuhan sertai, ya kan? Ada yang mau berangkat kerja nih besok pagi kalau nggak libur gitu ya, karena dari libur jadi cuti bersama gitu ya, jadi besok mesti kerja. Apakah kita berdoa gini, Tuhan kacaukanlah hari saya hari ini. Proseslah saya, buat saya menderita, buat saya susah, saya pengen susah Tuhan tolong. Ada yang begitu? Gak bakal ada Bapak Ibu, gak bakal. Semua minta berkati saya, tolong saya, bantu saya. Kalau ada masalah tolong Tuhan bantu saya selesaikan, betul? Itulah manusia. Tapi ternyata firman Tuhan ada mengajarkan juga nih tentang proses dan penderitaan. Kita belajar sama-sama ya Bapak Ibu ya. Kita buka firman Tuhan, Matius 16. Ayat yang ke-21 sampai 24. Nah, Matius 16 ayat 21 sampai 24. Saya baca saja buat Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup mendengarkan sambil membayangkan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kira-kira kalau Bapak Ibu nih lagi anteng-anteng ikut Yesus, dia bikin mujizat, dia ngajar, tiba-tiba lagi ngumpul murid-murid, lalu Yesus bilang, nanti bentar lagi saya mau pergi ke Yerusalem. Saya akan menanggung banyak
penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala, ahli Taurat. Lalu nanti saya akan dibunuh. Berita bagus apa berita baik? Berita bagus apa berita buruk? Buruk ya? Kok begitu ya? Kok malah mau menderita, malah mau dibunuh? Itu berita yang gak bagus. Menyeramkan. Bad news. Lanjut ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Petrus ini sama kayak Bapak, Ibu dan saya. Kita mau all is well. Semua please baik-baik saja Tuhan, please. Jangan dong ada masalah melulu, satu belum kelar, ada dua, ada tiga, ada empat. Tuh kapan sih gua napas? Gitu kan kita suka bilang sama Tuhan. Petrus ini begini, begitu dia dengar Yesus mau pergi disiksa, menderita, lalu mau dibunuh. Apa yang Petrus lakukan? Jangan ngomong begitu. Enggak lah, Allah tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Sama kayak kita. Kita kalau dengar teman kita ngomong, waduh bisnis lagi nggak bagus. Jangan-jangan uang kuliah anak gua nanti gua bisa gagal bayar. Apakah teman-teman Bapak Ibu akan bilang, oh ya syukurlah kepada Allah. Kalau memang nanti kamu enggak bisa bayar, nggak mungkin ditabok Bapak Ibu ya. Maksud lu apa? Pasti temannya bilang apa? Enggak lah. Betul gak? Jangan khawatir, ya kan? Tuhan pasti akan memeliharamu. Jangan negatif. Cabut perkataannya di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin kita ngomong begitu sama dia. Saya bukan anti dengan hal itu, bukan. Tapi kita memang selalu menganggap semua yang negatif, yang buruk itu pasti seakan-akan dari setan. Padahal belum tentu. Karena apa? Coba lihat. Ketika Petrus ngomong ini sama Yesus, Yesus tuh bukannya terharu loh. Dia bukan gini, Petrus baik banget mikirin saya, dia sayang sama saya, gak rela saya menderita, gak rela saya mati dibunuh. Enggak, Yesus bukan terharu, Yesus malah menegur. Lihat ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus itu marahin Petrus loh. Dia negor dia keras. Kenapa saya bilang negor keras? Karena bilang enyahlah iblis. Kan gak mungkin bilangnya enyahlah iblis. Nggak mungkin begitu ngomongnya kan. Dibentak, ditegur keras. Kenapa? Karena kamu mikirin apa yang dipikirin manusia. Kamu gak tahu apa yang dipikirkan oleh Allah. Yesus itu datang ke bumi. Bukan iseng-iseng Bapak Ibu. Bukan main lah, bosan di sorga. Mau lihat-lihat lah di bumi ada apa. Mau main ke pantai, mau nangkap ikan, mau cobain ikan bakar. Begitu, tidak. Dia punya rencana besar. Ngikutin kehendak Bapaknya, makanya dia datang. Jadi ketika Petrus bilang, oh enggak kayak gitu. Dia bilang kamu ini mikirin pikiran manusia, kamu ini enggak mikirin kehendak Allah, kamu tuh enggak tahu kehendak Allah. Dan yang paling pingin Yesus tidak jadi mati di salib ya iblis lah. Karena dengan Yesus mati di salib dia menebus dosa kita semua. Lanjut ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu siang hari ini. Pertama, tadi saya sudah mention, semua kita maunya hidup baik-baik saja. Kita tidak mau hidup sulit, kita mau semuanya fine-fine saja. Tapi Yesus itu adalah Allah yang fokusnya sama tujuan. Kenapa saya bilang begitu? Tadi saya bilang, Yesus datang ke sini bukan buat main-main. Memang selama 3 tahun pelayanannya di bumi, dia maksimal. Dia ngumpulin murid-murid, dia ajarkan mereka kebenaran, itu yang Yesus lakukan. Tapi goalnya apa? Mati di salib untuk menebus dosa setiap kita. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pikir pengalaman atau kemungkinan kesempatan nanti disalib itu adalah suatu pengalaman yang menarik buat Yesus? Oh, I'm so excited. Saya akan disalib, saya akan disiksa. Yeay, gitukah kira-kira kalau orang mau disalib? Jelas tidak. Pengalaman salib adalah pengalaman berat, gak main-main. Ini hukuman buat penjahat kelas kakap. Hukuman berat, bukan main-main, salib.
Kita semua tahu betapa besarnya penderitaan Yesus. Setiap mau Jumat Agung, Paskah, Bapak Ibu nonton The Passion of the Christ berulang-ulang. Bapak Ibu tahu betapa besar penderitaannya. Apakah Bapak Ibu pikir Yesus tuh pingin? Enggak pingin lah. Dia 100% Allah, 100% manusia. Kayak kita, bisa takut, bisa sedih, bisa sakit. Dan akhirnya toh mati di salib. Betul? Saya bacain Bapak Ibu. Ayat ketika Yesus mau menuju salib, sebentar ya. Matius 26 ayat 37 saya bacakan. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Yesus itu sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka dia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Yesus bilang apa? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku dan janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus bukan kepingin disalib, bukan. Ini pengalaman berat, menderita, tidak nyaman. Makanya dia bilang kalau boleh ini jangan dah. Tapi biar bukan kehendak saya yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Yesus fokus sama tujuan. Yesus fokus sama apa kehendak Allah. Bapak Ibu, kita perlu tahu juga sebenarnya apa kehendak Tuhan, apa pikiran Tuhan dalam hidup kita. Sebab ketika kita tahu, kita biasanya sanggup melewati semua proses dan penderitaan dari Tuhan. Tentunya lewat anugerah Tuhan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu pastinya tahu lagu ini. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Tahu lagunya? Setuju gak bahwa kita ini biji mata Tuhan? Yakin gak? Saya lihat wajahnya gak yakin. Karena semua menatap saya gini. Sekali lagi saya tanya. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang yakin Bapak Ibu ini biji matanya Tuhan? Sedikit mulai agak iya, ya sedikit lagi masih ya terserah lah gitu ya. Bapak Ibu, firman Tuhan memang menuliskan, Daud yang bilang, peliharalah aku seperti biji mata. Dan saya dulu juga punya persepsi seperti ini. Mungkin karena pernah dengar pendeta khotbah, lalu saya menafsirkannya sendiri. Pendeta pernah bilang gini, semua Bapak Ibu punya biji mata? Punya. Coba Bapak Ibu lihat kiri kanannya, ada biji matanya? Permisi sama sebelahnya, gua colek biji mata lu sebentar aja, boleh gak? Coba tanya, boleh gak kira-kira? Kenapa? Pinjam sedikit lah, cincai dikit, pinjam dikit aja sebentar, colek sedikit aja. Pasti gak boleh. Mana ada yang kasih biji mata kita dicolek-colek orang, setuju? Nah dulu saya berasumsi gini, kalau saya biji mata Tuhan, artinya saya gak bakal diapa-apain orang, dijahatin orang, dirugiin orang, dikecewain orang, dianiaya orang, gak bakal dong. Kan Tuhan yang menjaga saya, kan Tuhan yang melindungi saya. Itu persepsi yang keliru Bapak Ibu. Karena persepsi yang keliru itu banyak anak Tuhan kecewa sama Tuhan. Tuhan saya udah rajin persepuluhan. Tuhan saya kasih persembahan. Tuhan gereja lagi bangun ulang gedung gereja. Saya nabur. Tapi kenapa bisnis saya bangkrut? Kok Tuhan gak lindungi? Kok Tuhan gak jaga? Tuhan saya rajin baca firman. Saya rajin ke gereja. Kenapa suami saya selingkuh? Kenapa gak Tuhan patahin aja kakinya waktu dia berangkat ketemu perempuan itu? Ayo. Tuhan kenapa saya udah ikut Tuhan, melayani Tuhan dari masih muda sampai putih rambut saya. Tapi anak saya hidupnya gak benar. Kenapa Tuhan? Tuhan dipersalahkan. Kenapa? Karena kita punya asumsi ketika kita biji mata Tuhan, maka kita tidak mungkin mengalami semua hal-hal yang tidak enak. Dan itu salah. Kenapa saya bilang begitu? Ingat yang tadi saya cerita. Tuhan itu selalu fokus sama tujuan. Manusia pengennya hasil instan, langsung muncul. Langsung kaya, langsung sehat.
Langsung kurus, maunya begitu kan. Prosesnya gak mau. Kalau mau kurus mesti begini, setahun ke depan lu baru kurus. Ya Allah, baru olahraga seminggu udah mau mati rasanya. Itu gak Bapak Ibu? Maunya kurusnya kapan? Sekarang. Makanya segala sesuatu yang instan laku. Obat kurus seminggu langsung turun 10 kilo. Mau. Obat kurus turunnya 2 tahun lagi gak ada yang beli. Beneran gak ada guna obat kurus. Biar murah gak ada yang mau beli. 2 tahun lagi lama banget. Sekarang maunya. Itulah manusia. Kita tidak pernah suka proses. Tapi Tuhan sangat menikmati proses. Bukan jahat. Tapi justru itu adalah pembentukannya. Itu adalah momen transisi kita. Transformasi kita. Makanya Tuhan sangat bela-belain. Mau lama pun gak apa-apa. Saya tungguin. Tuhan tuh begitu. Kita enggak. Kita maunya cepat. Saya beri contoh mengenai biji mata Bapak Ibu. Saya ini dari kelas 1 SD pakai kacamata. Minus saya dulu sih nggak besar. Saya lupa waktu saya kelas 1 SD minus saya berapa. Pokoknya harus pakai kacamata saja. Karena tidak kelihatan dan kalau baca mau ulangan pusing. Dan seiring waktu minus saya bertambah. Waktu tahun 2000, kalau nggak salah 2015, saya lupa persisnya. Minus saya tuh kiri kanan yang 19. Yang satu saya lupa 11 apa 13. Luar biasa Bapak Ibu ya. Dan saya kalau nggak pakai kacamata itu kayak orang buta. Tidak kelihatan apa-apa. Biarpun saya datang berdiri di sini, ngelihat Bapak Ibu di sini, ini bakal blur semua. Saya nggak tahu ada berapa orang, siapa aja, nggak tahu. Tidak kelihatan. Kalau tanpa kacamata dengan kondisi minus itu saya pasti baca mesti begini. Karena beneran tidak kelihatan. Dan akhirnya saya juga merasa lelah tidak dengan memakai kacamata. Kacamata saya luar biasa tebel. Oh Ci, kan bisa Ci ke optik minta ditipisin. Saya tahu, biarpun sudah ditipisin setipis-tipisnya, tetap nggak bisa tipis banget kalau minusnya udah 13. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Dan saya itu dulu sering naik kereta, pakai kacamata itu melelahkan. Kalau saya pakai kacamata, lalu saya pakai masker, yang pakai kacamata pasti tahu derita saya. Kalau saya napas, kacamata saya berembun, kagak bisa lihat gua. Sementara kalau naik kereta, khususnya di jam pulang kantor Bapak Ibu, kita harus pakai masker. Karena itu sehat buat paru-paru kita dan buat hati kita dan perasaan kita. Yang tertawa mungkin bisa paham, kalau gak pernah naik kereta gak ngerti. Jadi kalau pakai masker, hidung gua aman, mata gua kagak kelihatan, berembun. Tapi kalau saya nggak pakai masker, saya kelihatan hidung gua, hati gua nggak enak. Susah. Akhirnya sekali waktu saya lihat iklan di jalan tol. Lasik. Ada yang pernah lihat? Bisa ngilangin minus, plus, dan silinder. Saya ini minusnya dalam silinder saya juga tinggi, tapi saya lupa berapa. Akhirnya saya putuskan saya mau lasik. Dan saya melakukan lasik di tahun ya mungkin 2015 kali, saya udah lupa karena sudah lama. Tapi yang saya ingat adalah lewat kejadian saya lasik, saya ngerti betul bahwa Tuhan tuh tidak mungkin membiarkan biji matanya tidak diapa-apain. Bahkan Tuhan rela biji matanya diapa-apain asalkan tujuannya jelas dan baik. Karena itu yang saya lakukan. Lasik itu bayar apa gratis Bapak Ibu? Bayar. Waktu itu saya masih ingat 26 juta. Tahun 2015. Sekarang pun kurang lebih masih sama, gak beda jauh kecuali dengan teknologi yang lebih baru. Saya datang melakukan tindakan lasik, ada beberapa yang bilang ngeri ya, saya udah gak mikirin ngerinya. Karena gue tersiksa setiap hari kacamata tebal merosot, takut hidung makin pesek lama-lama ya karena berat kacamatanya ya. Jadi ya udahlah lasik saja. Tindakannya cuma sekian detik, tidak lama. Kornea kita tuh diiris, menyenangkan ya. Kalau yang suka penderitaan denger itu cukup wow gitu ya. Kornea diiris, dibuat flap supaya bisa dibuka. Lalu kita di laser. Dan waktu di laser saya baru ingat tadi ibadah satu saya lupa. Waktu di laser saya kecium bau angus Bapak Ibu. Dan saya mikir gini, kebakaran kah ini kliniknya? Oh bukan, mata saya yang lagi dibakar pakai sinar laser gitu ya. Gue pikir kliniknya kebakaran apa nih, gue lagi begini bagaimana nih ya.
Oh bukan, ternyata matanya yang lagi dibakar gitu ya. Tapi tidak sakit, kenapa? Karena dibius. Sebentar selesai, turun dari ranjang, saya ingat banget tuh ruangannya dinginnya luar biasa. Keluar, duduk, bla 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 bla, menunggu ini itu, udah selesai. Saya masih burem, terus saya dikasih sama suster, ini painkiller ya Bu, obat anti nyeri. Nanti obat biusnya hilang, kalau obat biusnya udah hilang dan ibu mulai merasa sakit, segera diminum. Siap. Suster pergi, saya buka obatnya, saya minum. Terus suami saya gini, kan disuruh minumnya ntar, tunggu sakit. Saya bilang gini, saya gak percaya sama susternya. Kenapa? Susternya emang pernah lasik? Belum tentu kan, saya bilang gitu. Gua udah review, saya bilang sama suami. Saya ini tukang review Bapak Ibu. Saya mau keluar kota, mau ke hotel, mau ke mana, gua review dulu, gua cek dulu. Kalau enggak tuh saya paling kagak demen gitu ya. Saya sudah baca dan dari sekian puluh review yang saya baca, semua orang bilang sakit. So, saya tidak akan bertindak bodoh. Jadi waktu suster itu telah pergi, bye suster, saya minum obatnya sekarang gitu ya. Sebelum rasa sakit ini muncul dan menyiksa saya. Dan saat itu masih fine-fine aja, obat bius masih ada, obat sakit udah minum. Pulanglah saya dari Menteng ke Tangerang rumah saya. Di jalan pertama masih ketawa-ketawa sama suami saya, hihihi. Ngetawain orang yang gak jadi lasik gara-gara takut, apalah segala macam kita ketawain. Tiba-tiba di sepanjang perjalanan macet saya mulai merasakan perih dan air mata mulai mengalir. Dari hahaha hihi saya mulai diam. Dan suami saya nanya, kok diem? Mulai sakit ya? Dia tanya gitu. Saya bilang ini, lebih baik diam saja dan tidak usah banyak bicara lagi. Daripada gua kumat dan melakukan tindakan-tindakan yang amoral gitu ya. Jadi mendingan udah diem aja, udah tahu kan udah diem gitu. Dan saya sakit luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Sakitnya kayak gimana? Kayak keramas. Siapa di sini yang pernah keramas? Pernah lah ya, masa ada gak pernah keramas ya. Keramas terus kemasukan sampo, pernah gak? Enak gak? Demen gak? Kalau demen boleh ntar pulang coba tetesin gitu ya. Keramas, ketetesan sampo, perih, kita pasti cepet buru-buru kan, bersihin dulu kan, nanti baru lanjut lagi mandinya, nggak mungkin ntar besok baru kita bersihin tuh nggak mungkin. Kenapa? Perih. Nah ini kayak ditetesin terus. Sakitnya 3 jam. Wah itu menderita banget Bapak Ibu. Tapi setelah 3 jam saya mulai melihat pandangan saya clear. Jelas banget. Kayak dunia baru, kayak a whole new world, shining, shimmering, splendid. Jelas ya, bagus banget, bener. Saya kok terang. Saya nggak masuk lasik izin, karena harus nggak boleh kena debu. Karena flap cornea itu tidak dijahit lagi Bapak Ibu, dibiarin begitu, makanya nggak boleh ngucek mata 3 hari, berapa hari dia akan balik nyatu. Hebat Tuhan menciptakan kita. Begitu saya datang ke kantor, saya tuh bingung, kemarin-kemarin pakai kacamata kan, begitu datang kantor, saya tiba-tiba lihat gini, kok kantor gue terang nih dari dalam. Saya sampai nanya sama teman saya, kemarin ini ada orang nyopotin kaca film ya di kantor, kok jadi terang? Teman saya bilang gini, nggak ada yang copotin kaca film. Yang lebih aneh lagi Bapak Ibu, saya punya rekan kantor, saya manggilnya abang, usianya di atas saya. Dia nyamperin saya kan, mau ke bank, waktu itu saya ngasih data, dia deket saya. Pas dia deket saya bilang gini, bang, saya cuma tinggal abang 3 hari. Kenapa abang mendadak jadi tua? Saya bilang begitu. Karena tiba-tiba saya lihat kok rambutnya ternyata banyak rambut putih. Jadi rambutnya gak full hitam. Tapi sudah menjadi abu-abu karena banyak uban. Saya bilang kok dia tinggal 3 hari jadi tua. Kemarin-kemarin gak beruban, sekarang jadi banyak uban. Teman di sebelah saya bilang, dari kemarin-kemarin juga udah tua Rin. Hah? Waduh kacau. Kemarin-kemarin ternyata biar saya pakai kacamata tetap tidak jelas. Tahu kenapa Bapak Ibu? Karena kacamata yang saya pakai itu tidak sesuai minus saya. Karena kalau sesuai minus, otak saya tidak bisa membacanya saking kedalaman sehingga dia akan kasih ke saya tuh
di bawah itu. Sehingga tetap mata saya tidak jernih banget, bisa dipahami ya. Itu kata-kata tukang kacamata bukan kata saya. Jadi saya tahu itu. Jadinya setelah itu mata saya clean and clear, semuanya begitu jelas. Minus plus silinder hilang. Dan saya mau bilang gini, kenapa saya si pemilik mata, si pemilik biji mata rela bayar 26 juta, menderita, sakit luar biasa. Why? Saya rela karena setelah itu saya punya mata yang bisa melihat dengan lebih jelas dan lebih baik. Setuju? Bapak Ibu, Tuhan sangat mungkin mengizinkan proses penderitaan, kekecewaan, sakit, rugi bahkan. Asal itu bisa membawamu jadi lebih baik. Tuhan bukan Allah yang iseng. Gangguin dia, ngerjain dia, siksa sedikit lah. Bukan. Tapi kalau dia izinkan, itu pasti baik buat kita. Kalau kita percaya akan kasihnya yang besar, akan pengorbanannya di kayu salib, sebegitu cintanya Tuhan sama kita, seharusnya kita tidak perlu ragu dan mempertanyakan, kok gini, kok begitu, kok Tuhan gak begini, kok Tuhan gak begitu. Kita kadang belum tahu ujungnya, sehingga kita suka berburuk sangka, salah paham sama Tuhan. Yang terakhir, tadi Yesus bilang, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Bapak Ibu, Yesus itu bukan kayak manajer marketing atau sales marketing yang suka promo, kasih yang bagus-bagus, yang jelek-jelek diumpetin. Oh, Yesus enggak begitu. Memang dia ada bilang, aku akan memberikan kepadamu hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Dan banyak janji-janji Tuhan yang lain yang kita suka pegang, betul ya. Tapi Yesus enggak cuma ngomong yang baik-baik. Yesus juga ngomong jelas dan terus terang. Bahwa enggak selamanya mengikut dia tuh bicara semuanya indah, baik, bahagia. Oh tidak. Yesus bilang dengan jelas, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ayat ini terlalu sering kita dengar sebagai orang Kristen. Saking terlalu sering dengarnya, kita akan gini, oh iya, sangkal diri, pikul salib, ikut aku, gampang kan? Ini bukan perintah yang mudah Bapak Ibu. No. Kalau kita lihat iklan semua yang bagus-bagus. Yang jelek-jelek diumpetin. Yang hal-hal tambahan diumpetin, taunya belakangan. Makanya sering ada iklan, beli barang ini hanya 25.000. Di bawah ada bintang 5 biji kecil. Begitu kita mau beli, tetek bengeknya banyak. Ternyata tidak 25.000. Yesus enggak, dari awal dia bilang, kamu mau ikut saya? Oke, yuk sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Apa sih artinya? Sangkal diri itu bilang enggak sama dirimu sendiri. Gampang gak kira-kira? Kalau mau jujur enggak gampang. Kita dijahatin orang, maunya apa? Marah lah, ngamuk lah, bales lah. Lu sikut gue sekali, gue sikut lu 2 kali gitu. Orang-orang Kristen sering banget pakai quotes atau filosofi-filosofi yang kesannya rohani padahal kagak. Ada teman saya dulu suka bilang, gue nih orang baik, kalau lu baik sama gue bisa lebih baik sama lu, good. Tapi kalau lu jahat sama gue bisa 2 kali lebih jahat daripada lu. Ini enggak alkitabiah. Jadi jangan bangga kalau ngomong kayak begitu. Tuhan bilang tampar pipi kiri suruh kasih pipi kanan. Gimana semua 2 kali lebih jahat. Gitu. Sangkal diri artinya kalau kamu maunya begini, tapi Tuhan bilang tidak, kamu berani untuk bilang tidak. Mudah? Tidak selalu. Dalam beberapa hal mungkin kita mampu mengerjakannya, gampang. Tapi dalam beberapa hal lain, it's not that easy. Pikul salib, apa itu pikul salib? Pikul salib itu rela berkorban. Rela berkorban, rela memikul sesuatu hal yang berat, rela menderita, yang ujungnya mati. Orang kalau dulu disalib, itu mikul salib sendiri lalu sampai sana ya disalib sama salib yang tadi lu bawa-bawa. Artinya apa? Berkorban, siap mati. Apakah iya kita siap mati dan mengikut Yesus? Bapak Ibu,
Mohon maaf banget. Tapi siang hari ini siapa tahu Yesus sedang bertanya kepada kita semua. Apakah kita, walaupun kita bisa nyanyi lagu itu mungkin sambil nangis, mengikut Yesus, mengiring Yesus. Apakah kita betul-betul pengikut Kristus? Kadang-kadang belum tentu. Mungkin Bapak Ibu bilang gini, berani-beraninya kamu menghakimi saya. Saya jemaat setia dan diberkati Tuhan di LJF sudah puluhan tahun. Saya mau bilang, standar tentang pengikut bukan masalah berjemaat di gereja atau tidak ada gereja atau ada KKJ, tidak ada KKJ, dikenal Pastor Petrus atau tidak dikenal, gak ada hubungannya dengan itu. Ada banyak kita, ketika kita ikut Tuhan, kita cuman mau berada dekat dengan Tuhan sampai batas di mana kita bisa menarik manfaat dari Tuhan. Sampai batas itu aja. Tapi tidak mau lebih dekat lagi sehingga sampai kita mesti korban buat Tuhan. Saya mau dekat Tuhan, oh iya dong, saya butuh diberkati, saya butuh ditolong, saya butuh dipulihkan, saya butuh diselamatkan, saya butuh dihibur. Kalau saya gak dekat sama Tuhan ya bagaimana, saya gak sanggup ngejalanin hidup. Cuma sebatas itu. Dan itu bukan pengikut Kristus. Itu cuman penggemar. Penggemar Yesus mah banyak Bapak Ibu. Pakai kalung salib, pakai baju ada tulisan ayat, kemana-mana Yesus, Instagram tulis story-nya ayat Alkitab banyak. Tidak menjamin itu pengikut Yesus. Bisa jadi cuman fansnya Yesus. Orang-orang yang terinspirasi sama Yesus. Yesus kelihatannya luar biasa. Wah, khotbah hari ini luar biasa. Terinspirasi. Oh, Tuhan tidak memanggil kita untuk sekedar terinspirasi. Tuhan panggil kita untuk kita bisa buka diri kita lalu bilang ini, Tuhan mau bikin apa sama hidup saya, silakan. Kerap kali kita sebagai anak Tuhan, kita gak keberatan kalau Tuhan mau ubah sedikit hidup kita. Gak keberatan. Cincailah. Bolehlah dikit-dikit, kan Tuhan. Tapi kalau Tuhan datang ke rumahmu, lalu dia bilang gini, saya gak suka rumahmu gak baik, rumahmu sudah reot, tinggal nunggu waktu ini bakal ambruk. Saya hancurin semua rumahmu, saya bikinin rumah baru. Belum tentu kita mau. Kenapa? Karena kadang-kadang kita gak yakin sama rumah baru pilihannya Tuhan. Kita gak yakin Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Kita mau bertahan dengan apa yang kita punya. Saya beri contoh, Bapak Ibu punya mimpi, punya planning, punya rencana, tiba-tiba gagal. Kecewa gak? Bisa jadi kecewa. Atau bisa jadi kita marah sama Tuhan. Tuhan ini gimana sih? Saya ini udah pelayanan loh. Saya ini udah rajin gereja loh. Saya rencananya begini, kenapa Tuhan batalin? Tadinya ada proyek besar, kenapa jadi gagal? Kok Tuhan gak tolong? Kok Tuhan gak kasih saya muncul jadi pemenang? Why? Dan kita merasa Tuhan jahat. Padahal yang namanya pengikut Yesus rela untuk memberikan akses kepada Tuhan, ngobrak-ngabrik hidupnya. Tapi tolong dicatat, Tuhan itu bukan Allah yang jahat Bapak Ibu. No, dia Allah yang baik. Kalau sampai dia mau dalam tanda kutip ngobrak-ngabrik hidupmu, dia pasti punya rencana yang lebih baik dan lebih indah daripada hidup yang memang sekarang kamu punya dan kamu rencanakan. Saya berdoa biar jemaat LJF Pluit tetap bisa melihat kasih, karya, kebaikan Tuhan sekalipun di tengah-tengah proses dan penderitaan. Saya hari ini tidak akan iklan sekedar begini ya. Oh, jangan takut. Kalau kamu miskin, kamu ikut Yesus, pasti kamu kaya. Kalau kamu banyak utang, nanti kamu ikut Yesus, kamu akan menghutangi banyak orang. Kalau kamu sakit, pasti nanti kamu sembuh. Dalam jangka waktu setahun, waduh bisa ada jangka waktunya lagi pasti gitu ya. Enggak Bapak Ibu. Kalau sampai kita ditolong dari setiap permasalahan kita, buat saya itu bonus. Itu anugerah Tuhan. Tuhan mau do something di dalam hidupmu, Tuhan mau menunjukkan keperkasaan di dalam hidupmu. Tapi berkat terutama ketika kita sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus, tidak ada lain dan tidak ada bukan, yaitu kita makin jadi seperti Kristus. Mungkin bagi Bapak Ibu gak menarik itu terdengarnya.
Tapi memang itu yang Yesus tawarkan. Ikut saya, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Aku bisa ubah hidupmu. Hidupnya macam apa? Hidup sesuai yang terbaik menurut pemikiran Tuhan. Walaupun kadang-kadang tidak sesuai pemikiran dan harapan kita. Yuk siang hari ini Bapak Ibu. Ketika Tuhan mengacak-ngacak hidupmu dalam tanda kutip. Ketika Tuhan bikin sesuatu di luar planningmu. Jangan hilang percaya. Karena Tuhan sedang membentuk kita. Jadi pribadi yang lebih indah, lebih kuat, lebih seperti Dia. Kalau masalah dan sebagainya serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan pasti selalu mendatangkan kebaikan. Amin.